warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempelajari hubungan sudut pusat dengan sudut keliling ya. Nah, jadi sebelum mempelajari materi hari ini, siapa yang tidak hadir tadi? Mirna sama ya. Jadi 2 orang yang tidak hadir. Sebelum memulai pelajaran, kita ingatkan dulu kesepakatan kelas kita. Yang pertama, tidak memegang HP saat belajar ya. Kemudian tidak mengerjakan pelajaran lain. Kemudian yang ketiga, saling menghargai. Ada yang mau menambahkan kesepakatan belajarnya? Untuk kita mulai tidak ada ya. Jadi kesepakatan belajar kita adalah menentukan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling yang menghadap musuh yang sama. Yang kedua, menentukan besar sudut pusat lingkaran itu ya dengan benar. Kemudian menentukan sudut keliling dengan benar. Yang keempat, nanti itu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling dengan benar. Jadi ada 2 pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Laila tadi sudah selesai diskusi kelompoknya ya. Semua sudah mendapatkan jawaban dan hasil presentasinya kan? Nah, kita mulai presentasi dari kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dira Lesari. Saya akan menjawab nomor 1 bersama dengan Sri Alika Sari. Nomor 1 soalnya sudut BCD sama sudut BAD. Sudut BCD adalah sudut kolak dan sudut BCD memiliki ukuran yang sama dengan BBD karena kelilingnya pada titik B, karena kelilingnya berpusat pada titik B. Oleh karena itu, sudut BCD adalah 145 derajat. Dan sudut BAD adalah sudut keliling. Sudut keliling BAD memiliki setengah dari sudut pusat BBD. Oleh karena itu BAD sama dengan 1/2 dikali sudut 145 derajat sama dengan 72,5 derajat. Sudut BCD adalah sudut keliling karena BCD sudut BAD sama dengan 140 dikali 60 derajat. Sehingga sudut BD itu sama dengan 1/2 kali sudut BAD sama dengan 1/2 dikali 60 derajat sama dengan 30 derajat. Nama saya Muhammad Fernando, saya akan menjelaskan tentang nomor 3. Nomor 3 itu diketahui sudut AEB sama dengan 62 derajat dilakukan yaitu sudut ADB, sudut ACB dan sudut ABC. Sudut AEB adalah sudut keliling yang menghadap busur AB. Sudut ADB adalah sudut keliling yang juga menghadap busur AB. Maka sudut ADB sama dengan sudut AEB, sudut ADB sama dengan 62 derajat. Sudut AEB adalah sudut besar yang menghadap busur AB. Sudut ACB adalah sudut keliling yang juga mendapat menghadap busur AB. Maka sudut ACB, sudut AEB, sudut ACB 62 derajat. Sudut ABC adalah sudut keliling yang menghadap busur AC. AC adalah diameter atau garis tengah lingkaran, maka sudut ABC adalah 90 derajat. Perkenalkan, saya Sakila Putri Paramita bersama dengan rekan saya Rizky Ariadi, Hidayah, Tadi Alfa.
Dimas. Lingkaran termasuk bangun datar yang terdiri dari beberapa sudut. Ada dua sudut dalam lingkaran, yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari. Sudut pusat ini menghadap ke lingkaran. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang dibatasi oleh tali busur. Sudut keliling ini berpotongan dengan satu titik suatu lingkaran. Titik sudut keliling ini berada pada keliling lingkaran. Sudut pusat satu keliling saling berkaitan. Kedua sudut ini menghadap ke yang sama pada belakang. Sudut pusatnya itu dua kali dari sudut lingkaran. Baiklah, kalau untuk rumus, kalian tahu nggak sih bagaimana cara menghitung sudut pusat keliling lingkaran? Bagaimana rumus sudut keliling lingkaran itu sendiri? Sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran pada umumnya dapat terbentuk dari dua kali busur atau dua jari-jari pada lingkaran itu sendiri. Ini adalah cara menghitung sudut pusat dan sudut keliling. Untuk rumus sudut keliling itu sendiri itu 1/2 dikali sudut pusat. Sedangkan untuk rumus sudut pusat itu 2 dikali sudut keliling. BPD sama dengan 145 derajat. Terus disuruh tentukan BCD. Nah, BCD ini karena yang diketahui sudutnya 145 derajat, yaitu sudut pusat, maka rumusnya itu 1/2 dikali ditulis seperti ini. Maka rumusnya itu 1/2 kali sudut pusat sama dengan 1/2 dikali sudut BPD. Belum berapa? Sama dengan 1/2 dikali 145. 145 per 2 sama dengan 72. 72,0. Ini hasil dari jawaban BCD yang nomor 1. Yang kedua sebenarnya adalah apa slide berikutnya? Ini slide ini merupakan sudut siku-siku karena berhadapan dengan sudut pusat. Lingkaran 180 derajat dan pada dapat terdapat 3 jari-jari. Maka sudut BAC 180 dibagi 3 sama dengan 60. Sudut AB adalah sudut keliling yang menghadap busur sudut AB. Karena sudut ADB berhadapan dengan busur, maka sudut ADB sama dengan 60 derajat sama seperti sudut AB. Menjelaskan sudut ACB. Sudut ACB menghadap busur. Sudut ACB juga menghadap busur. Maka sudut ACB sama dengan 62 derajat. Sudut ABC adalah sudut keliling yang menghadap busur AC. AC adalah diameter atau garis tengah lingkaran. Maka sudut ABC 50 derajat. Jika sama dengan 2 kali sudut keliling jika kedua sudut tersebut menghadap busur yang sama. Nomor 1 ini diketahui besar sudut BPD itu sama dengan 245 derajat. Sekarang pertanyaannya adalah berapa besar sudut BCD? Sudut BCD ini merupakan sudut apa? Keliling. Sudut keliling kan? Keliling, Cok. Sudut BCD ini merupakan sudut keliling yang mana rumusnya itu sudut pusatnya diketahui 145 di sini. Jadi sudut BCD itu merupakan 72,5 derajat. Maka ya sudut BAD. Kami sudut BPD itu 145 derajat. Jadi sudut BAD kami sudut pusatnya. Sudut BAD tulis 160 derajat. 145 derajat. 215 derajat. Jadi sudut pusat BAD itu 260 derajat.
215 derajat dibagi 2. Adalah sudut keliling. Rumusnya 1/4 dikali sudut pusat. Kedua dikali sudut pusat segitiga sama kaki adalah 60 derajat. Jadi 1/2 dikali 60 derajat sama dengan 60 dibagi 2. 60 derajat. Jadi sudut BDC sama dengan 30 derajat. Sudut ANB-nya sama di awal dan di akhir, maka hasilnya 60 derajat juga. Nah, kalau sudut keliling menghadap diameter, sudutnya 90 derajat. Dan A, B, C kan? A, B, dan C. Itu sudut kelilingnya itu mengarah ke diameter, tidak menyentuh sudut pusat. Maka ABC sama dengan 90 derajat. Dan presentasi ketiga kelompok, dari hasil yang kalian dapatkan itu untuk kelompok untuk soal yang pertama sudut BCD itu jawabannya semua sama ya, 72,5 derajat, karena dia langsung, jadi sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat, setengah dikali 145 derajat, maka jawabannya 72,5. Nah sekarang tapi kelompok mana tadi jawabannya 72,5. Tadi mana tadi? Nah ini sini yang betul ini ya, sudut pusat dikali 145 derajat sama dengan 72,5. Ini saya itu sekali nulis ya. Nah, untuk yang B, sekarang Ibu kembalikan kepada kalian. Untuk kelompok 1 jawabannya B. Untuk jawab kelompok 1 jawabannya 72,5. Kelompok 2 jawabannya itu 90. Kelompok 3 jawabannya 107,5. Kelompok 4 jawabannya 90. Nah, ayo. Jadi gimana nih jawabannya benar? 90. Alasannya? Benar. Alasannya? Yang mana sudut apa yang siku-siku? BAD. Siku? Itu siku. Lihat ya. Yang 100 tojol bagaimana? Benar? 90. Ayo yang 100 tojol. Halo. BAD. Yang mana BAD? Yang ini ya? Yang ini kan? BAD yang ini. Besarnya berapa? Menghadap apa yang belakang? 90? Menghadap sudut pusat. Menghadap sudut pusat. Sudut pusatnya yang mana? Yang P. Yang P. Ayo. Usulnya sama gak? Ada busur. Yang ditanya ini ya, B, A, B. 90 tadi alasannya? Karena dia menghadap tuh yang P itu, menghadap P. Jadi besarnya 90. Kelompok 1 jawabannya 145. Apa? Kelompok 1 berapa nih? Nah, ini yang A, yang B. Kebalik. 145. Kenapa 145 jawabannya? Sudut BC-nya adalah sudut BC-nya ulang. Karena sudut BCD sudut adalah sudut pusat. Ulang lagi. Sudut BCD sudut apa? BCD sudut apa? Sudut keliling ya. Sudut BCD sudut apa? Keliling. Jangan salah, perhatikan ya. Sudut BCD sudut keliling.
Ada sudut pusat juga. Karena Ada sudut pusat. ada sudut pusat. Sudut pusatnya di mana? P. B. Apakah dia ada unsur yang sama? Ada unsur yang sama tidak? BAD dengan BPD. Ada unsur yang sama tidak? BAD dengan sudut BPD. Ada unsur yang sama? Ya. BPD. Unsur yang sama. Sama. BPD. Nah, jadi gini ya, untuk menjawab soal ini ya, bingung ya? Dan tidak ada ya? Oh, ada unsurnya beda. Lihat ya, ada A, ada B, ada C, ada D ya. Untuk A dengan B, A dengan B ini apa? Ada D, kali usul. B dengan C, kali usul. D dengan C, kali usul juga. A dengan D, kali usul juga. Mau pakai jawaban ini mana tadi? Yang 107,5 ini sama 30 kurang 105. BPD itu adalah sudut apa? Sudut refleksi. Nilainya sama dengan 360 dikurang 105. Ini ya BPD-nya ini nah, yang nilainya 215 ya? 215 ini ya? Nah, yang nilai yang tadi ya, yang nilainya 215 itu yang ini nah, yang di belakang ini. Nah, itu nilainya 215. Jadi dia sudut refleksi. Jadi 360 kurang 145 215. Dari situ ya, sudut refleksi. Ibu ada satu cara lagi. Sudut ini ditambah dengan ini. Berhadapan dia ya. Berhadapan jadi sudut A tambah sudut C itu sama dengan 180. Jadi sudut A sama dengan 180 dikurang sudut C. Berapa sudut C tadi? Berapa? Sudut 2? 5. Berapa kan? Iya, 107,5. Jadi jawabannya 107,5. Ada pertanyaan? Pertanyaan sudah. Ada pertanyaan tak? Iya, pertanyaan tak? Ayo, bingung? Nah, ya kita baru 2 kali sudut keliling boleh ya? Ya boleh. Yuk, yang nyangkut itu cuma nomor ini ya, cuma nomor BAD. Yang nomor 2 itu sama, pakai segitiga sama sisi ya. Nah, semua sama, 30 betul, jawabannya 30 derajat. Betul. Yang nomor 3, nah ini yang nyangkut sedikit. Jawabannya 90, betul. Nomor 3 juga semua sama, betul semua, 62, 9. Ayo, ada pertanyaan tak? Dari sana makanya tak. Jadi yang betul semua betul 3. Materi hari ini siapa bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Boleh? Silakan. Siapa mau kasih kesimpulan? Cynthia. Siapa berjalan tak? Itu yang Aku pegang Bu, tidak masuk kesimpulannya dulu. Kesimpulan. Siapa?
Ya, kurangnya tadi apa? Menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oh, menjadi manusia yang lebih baik lagi, boleh. Ada lagi mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, kelompok 2, silakan salah satu. Semangat dan patoknya. Kelompok 2. Ya. Ya, simpulannya. Ya. Jadi kalau misalnya sudut itu berhadapan sama diameter itu sama dengan 90 derajat. Nah kalau yang diketahui sudut pusat kaki, berarti kita pakai rumus sudut keliling yang 1/2 dikali sudut pusat. Kalau ditanya sudut pusat, kita pakai 2 kali sudut keliling. Ya, udah ya, terima kasih. Ada lagi mau menambahkan kelompok 1? Ya, jadi kalau sudut keliling ada kusur yang sama, maka besar sudutnya sama besar ya. Jadi ada 3 kesimpulan kita hari ini ya. Nah, kesimpulan sudah. Sekarang kita mau merefleksikan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Siapa mau merefleksikan? Ibu kasih mau minta 1 orang dulu langsung mengemukakan, nanti sisanya boleh melalui grup ya. Apa perasaan kalian pada pembelajaran kita hari ini? Boleh silakan. Dari kelompok Murni. 3 dulu, 1 dulu, boleh 1 dulu. Yuk, oke. Ayo Michael. Yuk, Ayo, rasanya pembelajaran hari ini ayo. Lebih lagi. Jadi lebih pintar, jadi lebih boleh. Kelompok 2. Oh dia bu, sama dewe. Perasaan Anda belajar hari ini? Lemak kayak bu. Lemak deh. Lemak kayak bu. Iya. Aku agak periksa mereka. Iya. Kelompok 4. Bukan berdua baik. Aku nanti ini ya. Kemudian refleksi yang kedua. Pembelajaran berikutnya kalian mau belajar seperti apa? Dari kelompok 2 dulu ya, kelompok 2 dulu. Yuk, mau belajar seperti apa? Boleh. Apa? Berikutnya mau belajar seperti apa? Putra, kita nyonya. Belajar siapa nomor kita pun? Kelompok lagi bu. Lagi. Udah jangan cek kumun. Ya, jadi kalau dari Sylvia refleksinya jelasin dulu Bu. Sudah dijelasi baru nonton kelompok, jangan langsung 10 kali berdesal kali untuk nonton yang intinya tuh. Oke, jadi kami tuh refleksinya. Ya, belajar berikutnya mau seperti itu, yang lain mau seperti itu juga, yang lain. Perasaannya ini ya, yang lain apa? Sama, ya. Ya. Karena kita refleksi ini tidak bisa dari 1 orang ya, mesti semua dari kami. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, kesulitan belajar hari ini apa? Kesulitannya dari kelompok mana dulu? Iya dia, kesulitan belajar hari ini apa dia? Hah? Yang sulit. Gak pintar, yang sulit. Tidak ada kesulitan. Yang kelompok 1, boleh? Yuk, oke, kelompok 1. Kesulitannya apa? Yuk. Ini Kesulitannya sih yang tadi salah satu nggak memahami soalnya, jadi salah. Oh, salah. Oke, itu kelompok 1. Kelompok 2, kesulitannya apa? Kelompok 2. Kelompok 2. Ayo, Pak, kamu kesulitan baca.
bagian yang tidak berhadapan ya, itu kesulitannya. Akan kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Ada masukan pembelajaran berikutnya mau dijelasin dulu, baru nanti kasih LKPD gitu ya. Baru nanti kita diskusi. Oke, nanti akan menjadi masukan. Yang jelas pembelajaran hari ini semua merasa senang ya, nggak ada yang sedih ya. Ya, refleksi dari ibu ya hari ini, refleksinya untuk pembelajaran hari ini sudah bagus sekali. Semua kelompok sudah mampu bekerja sama dan menghasilkan produk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk pertemuan berikutnya ibu harapkan lebih baik lagi. Kemudian yang masih malu-malu lebih berani lagi, ya, lebih berani lagi. Kemudian kalau yang tidak mengerti jangan takut untuk bertanya, silakan bertanya sampai materinya jelas. Itu saja. Pertemuan berikutnya nanti kita masuk ke empat tadi busur ya, empat tadi busur ya. Gambar-gambar aja kita akan masuk ke situ. Untuk pertemuan berikutnya selesai project ya. Setelah selesai project baru masuk ke situ. Untuk pertemuan hari ini akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.